Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati wa fi riwayatin min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadits. Para jamaah sekalian dan juga segenap mustami'in mustami'at, para pendengar yang Buya cintai dimanapun berada, baik yang ada di tanah air Indonesia tercinta maupun yang ada di luar negeri, yang mengikuti acara yang mulia ini, yang semuanya pertama-tama Buya menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kulla am wa antum wal muslimuna wal muslimat bikulli khair wa lutuf wa afiyah wa salamah wa sa'adah wa karamah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul bait Kang Ujang sekeluarga, dan juga kedua mempelai Jang Widi dan Neng Ai yang tadi siang telah melaksanakan sebahagian daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu melaksanakan akad pernikahan setelah melaksanakan deretan yang disunnahkan, yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berniat berumah tangga, di dalam memilih calon teman hidup, calon ayah, calon ibu yang baik, yang diperintahkan oleh Allah di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik bagi kalian. Begitu pula perintahan ini bukan sekedar bagi laki-laki, tapi bagi perempuan juga sama. Menikahlah kalian dengan laki-laki yang baik bagi kalian. Ini perintah Allah. Lalu juga
di dalam perintah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa dalam mencari teman hidup itu, istri atau suami, Nabi menyarankan ada 5 yang harus diperhatikan. Ada 5. Kalau orang Sunda bilang pancawarna, ya, ada 5 warna. Dalam beberapa riwayat hadis, kalau digabungkan kita akan menemukan pancawarna ini. Kalau pancawarna ini adalah teman hidup yang sempurna. Apa pancawarna itu? Yang pertama, agamanya baik. Artinya dia berilmu agama, walaupun cukup untuk sendirilah, kan? Tidak cukup untuk jadi ulama, tapi cukup untuk membangun kesolehan dirinya sendiri dan membangun kesolehan keluarga. Amal solehnya, kan? Baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah usahanya. Oh, yang kedua keturunannya dulu. Ini keturunan orang baik. Keturunan ini sangat penting. Darah ini sangat penting. Bahkan sekarang darah itu menentukan nilai. Kita kalau lihat tukang burung, ya kan? Burung itu ditanya, ini darahnya, ya kan? Asli udah keturunan keberapa, kan gitu kan? Kita lihat ikan juga sama, tukang ikan yang senang ikan. Ini ikan ini, itu kan, arwana ini dari mana? Nih darahnya ini, apakah sudah kawinan dengan yang lain atau belum? Ada sertifikatnya, ada sertifikatnya. Ya. Itu binatang. Kucing ini anggora ini, kadang-kadang ini anggora sudah kawinan dengan kucing biasa gitu, bukan anggora atau kucing yang lainnya. Keasliannya, nasabnya ini harus betul-betul keturunan keberapa, harus tahu tuh. Itu menentukan nilai, apalagi manusia. Sehingga ada istilah ma'ahsanan nabat idza tobal manbat. Ma'ahsanan nabat, alangkah baiknya tanaman jika baik tanahnya. Baiknya tanah, suburnya tanah ini akan berefek kepada baiknya tanaman. Kalau tanahnya ini tidak baik, maka akan berefek tanaman juga tidak baik. Nah, coba lihat tukang ayam, ayam pelung, ayam Bangkok, kan dilihat kan keturunannya itu, leluhurnya gimana nih, gitu kan? Semuanya itu menentukan. Makanya nasab ini untuk kesempurnaan, ya, untuk kesempurnaan. Walaupun ini bukan merupakan syarat pokok, tapi untuk kesempurnaan ini harus yang baik. Syarat pokok adalah agama. Yang penting dia berilmu,
dia amal solehnya bagus, akhlaknya bagus, kan? Nah, lalu yang lainnya adalah penyempurnanya keturunannya. Ini keturunan orang baik-baik dari atasnya, kan? Yang ketiga, bulu yang ketiga nih, ya. Ini kan pancawarna nih. Warna yang ketiga adalah kasabnya, usahanya. Usahanya ini dia punya usaha atau tidak, kan? Lalu usahanya mencukupi kira-kira kepada kebutuhan dalam kehidupan atau tidak. Dan lalu usahanya usaha yang halal dan atau usaha yang haram. Kan tidak sedikit yang usaha yang haram. Kerjaannya usaha malam-malam keliling maling ayam orang. Kan? Banyak terjadi, ada maling kambing dan sebagainya, ada usaha maling HP dan sebagainya, ya. Nah, ini usahanya yang bagus, ya, yang halal usahanya yang mencukupi. Nah, bahkan usaha ini di zaman kita ini sungguh lebih penting, ya, sungguh lebih penting. Nyaris usaha ini mengalahkan agama. Nyaris mengalahkan agama. Kadang-kadang wanita nggak peduli laki-laki ini agamanya bagus atau tidak, yang penting fulus banyak. Jadi di fulusnya banyak, gitu kan? Kadang-kadang terjadi seperti itu. Padahal ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW mengutamakan agama, kesolehannya utamakan. Nah, ini kasabnya, ya. Lalu apa lagi? Yang keberapa? Yang keempat. Ini yang keempat harus dilihat dari sisi hartanya. Kok usaha dan harta beda-beda? Ada orang tidak usaha tapi punya harta banyak. Ya. Ada orang tidak punya harta banyak tapi usahanya bagus. Ya. Perlu dilihat harta, perlu juga dilihat harta. Ya, untuk bekal hidup. Apalagi kalau untuk berjuang di jalan Allah. Tentunya perlu dana yang mencukupi, ya kan? Nah, lalu juga yang keberapa? Yang kelima, harus dilihat juga dari sisi keindahan, kan? Keelokan, paras, kan? Paras wajah, kan? Lalu juga postur tubuhnya, kan? Bagus, lengkap, gitu kan? Semuanya, dan juga aktif semuanya, gitu kan? Jangan sampai nanti ada yang tidak aktif nanti, ya. Ujang gagah tapi ada yang gak aktif nanti. Harus aktif semuanya. Sehingga keaktifan ini nggak boleh ditutup-tutupi, tidak boleh. Kalau ada seorang laki-laki lalu kepunyaannya ada yang nggak aktif umpamanya, kan, nggak boleh ditutup-tutupi, nggak boleh. Karena ini nanti jadi masalah besar nanti, kan? Nanti perempuan dibolehkan untuk mengundurkan diri kalau ternyata suaminya nggak aktif itu. Ini maka harus bagus, harus jamal. Jamal itu bukan sekedar indah kelihatannya menurut mata, tapi juga jamal itu
Dari mulai kesehatannya, wah sudah bagus kesehatannya, kekuatannya, ini bukan laki-laki yang mental tahu, ini mah bukan, kan? Laki-laki yang mental baja ini, ya. Oh, kuat. Lalu kelihatannya juga indah, ganteng, cantik. Ini yang 5 ini. Dan sebahagian riwayat ada yang menambahkan satu lagi. Apa? Adalah hasab. Apa itu hasab? Hasab itu pangkat. Apa kepangkatan ini? Kan? Kedudukan. Ini laki-lakinya punya kedudukan apa? Perempuannya punya kedudukan apa? Itu boleh untuk penyempurna di dalam rumah tangga, kita perhatikan itu. Jadi 6, ya. Kalau ingin lebih sempurna lagi. Dan ini sudah disarankan oleh agama, ya. Kalau kita tidak bisa menemukan semuanya yang ke-6-nya, kan? Silahkan ambil sebagian, tapi yang pokok-pokok harus kita pegang. Apa yang pokok? Yang paling pokok pertama adalah agamanya, kesolehannya. Lalu apalagi yang paling pokok? Lihat yang paling pokok usahanya. Dan usahanya yang halal, yang bagus, kurang ganteng dikit, nggak masalah lah. Ya, kurang cantik dikit nggak masalah lah gitu kan, nggak apa-apa. Pohang hiji mah tamal we loba huntu palsu ya, nggak apa-apa gitu kan. Karena di zaman sekarang ini apalagi dalam rumah tangga itu akan kembali kepada 2. Intinya kalau sudah berumah tangga, jang engkema moal ngaletakan kasep ujang. Oh, butuh beas mah moal diletakan kasep ujang. Oh, kalau sebelum nikah mau ini calon saya, wah doi saya ganteng. Wah, kan kalau datang pakai mobil pada menangin ya. Masya Allah, sepatunya Reebok gitu kan. Gue menangin jam kebehan lagi gitu kan. Kadang-kadang wanita kalau sebelum menikah tergiur dengan laki-laki itu dari gantengnya dulu, maco gitu kan, dan dananya dan sebagainya. Akhirnya jatuh cinta karena gantengnya, ya. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Nggak lihat ini calon suami ini kesolehannya, agamanya nggak dilihat, akhlaknya nggak dilihat, gitu kan? Pokoknya maco, gitu kan? Nggak dilihat. Nah, akhirnya nikah. Setelah nikah, barulah kan, merasakan hakikat kebutuhan di dalam hidup. Ya, baru terasa. Duh, suami saya, kan? Akhlaknya baru kelihatan tidak bagus, kata-katanya kasar, kan? Jangankan sama orang tua, istri atau mertua, gitu kan? Sama orang tua sendiri saja juga tidak bagus, sama saudara sendiri saja tidak bagus. Sama istri akhirnya tidak begitu perhatian, sama anaknya sendiri nggak perhatian dan sebagainya, sering bikin masalah dengan saudara, dengan tetangga, dengan yang lain dan sebagainya. Kan ini kan bikin stres. Sholat kagak, duduk di majelis taklim juga nggak mau ikut, gitu kan? Nah, coba. Waktu bulan Ramadan gak mau puasa, ini bikin gersang, boro-boro menjadi imam bagi istri. Nah, baru merasakan gersang. Nah, ini akan menjadi bom waktu.
Ini akan menjadi bom waktu. Kalau bagi umat Islam seperti itu, wanita pasti menginginkan suami itu yang soleh. Kan? Kadang-kadang wanita sering Buya dengar gini, ya, kata-kata wanita ini. Karena Buya menangani banyak jamaah yang sering konsultasi ke Buya, minta nasihat ke Buya. Datang wanita-wanita dari sana dari sini, hatta dari luar negeri segala macam, dari Riyadh beberapa waktu yang lalu datang ke sini. Minta apa? Orang sana, orang Saudi asli itu kan, minta nasihat. Ternyata ya, hakikat yang dibutuhkan itu tidak seperti waktu sebelum menikah. Waktu sebelum menikah yang penting ini calon suami saya maco, sudah begitu. Gak mikir panjang. Tapi setelah menikah, saya merasakan kegersangan. Tidak ada nasihat dari suami. Taunya suami marah aja kalau wanita ada salah itu. Kan? Yang namanya manusia kan ada salahnya, kan? Nah, itu menjadi bom waktu. Akhirnya apa? Akhirnya minta cerai. Kalau tidak diceraikan oleh suami, akhirnya cerai gugat ke pengadilan. Tuh, ya, lihat di pengadilan-pengadilan di Indonesia ini, bahkan di dunia, pengadilan-pengadilan agama begitu membludak sekali. Tuh, sekarang sudah Masya Allah, itu Masya Allah sudah diobral itu, sudah diobral, saking membludaknya, yang jadi janda, yang jadi duda. Hatta pemerintah saja kebingungan, ini gimana solusinya? Solusinya gimana? Dihitung antara yang menikah dengan yang cerai, lebih banyak yang cerai daripada yang menikah. Ini kan masalah besar. Begitu ditelaah, apa sih masalahnya? Ternyata masalahnya ada pada dua hal. Catat oleh kita. Satu, masalah agama, yakni kesolehan. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah kasab, usaha. Kan? Masalah usaha yang tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, kebutuhan istri, kebutuhan anak, kan? Kalau ini suami soleh, istri soleh, kasabnya mencukupi kebutuhan, sudah akan aman tuh. Rumah tangga bisa dipertahankan. Ini yang tidak bisa dipertahankan. Imma suami tidak soleh, walaupun kaya, walaupun usahanya miliaran penghasilannya, tidak sedikit wanita-wanita yang suaminya kaya raya, ya, yang sohor-sohor, artis dan sebagainya, bahkan dia cerai gugat ke pengadilan. Karena apa? Karena gersang dengan nasihat, gersang dari kesolehan, kan? Dari agama gersang. Ketika istrinya ingin menjadi wanita yang solehah, ingin menjadi ibu yang soleh, tentu harus sinkron dengan suami yang soleh, ayah yang soleh. Dan gersang akhirnya nuntut ke pengadilan. Padahal kaya raya. Nah, yang kedua, ada yang soleh, tapi tetap si istri minta cerai. Gara-gara apa? Gara-gara ini secara pribadi soleh, tapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak. Nah, akhirnya wanita yang harus kerja, wanita yang harus turun ke pasar, wanita yang harus keliling kampung ngiriditkeun, wanita yang harus ngored, wanita yang harus nyangkul dan sebagainya, wanita laki-lakinya ya, seolah dia tidak punya tanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anaknya sendiri ya, sehingga sampai terjadi bukan satu dua, ini masalah yang sudah lumrah.
cerailah. Begitu cerai, anaknya itu diambil oleh ibunya. Ketika anaknya diambil oleh ibunya, bapaknya ini tidak mau tanggung jawab sama anaknya sendiri, nggak mau memberi resiko, seolah dibiarkan, silakanlah urus sama kamu, gitu, sama mantan istrinya, kan? Nggak mau ngambil anaknya, padahal ini anaknya, kan? Nggak mau memberikan resiko kepada anaknya sendiri. Ini terjadi. Ini terjadi. Ini terjadi. Bukan satu dua ini terjadi. Nah, pahami oleh kita semua. Maka Buya menghimbau kepada semua laki-laki, khususnya ini laki-laki, umat Islam dimanapun berada, agar kita semuanya dari kecil belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Belajar. Saya sebagai laki-laki, kan, nanti akan jadi apa? Dan saya harus bagaimana? Apa kewajiban saya kelak? Kalau saya menjadi suami, apa kewajiban saya kelak? Kalau saya menjadi ayah, apa kewajiban saya kelak? Itu harus dibina dari kecil, menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, yang jauh daripada wanita, berbeda jauh. Wanita itu kan tidak ada kewajiban memberikan resiko, tapi laki-laki ada kewajiban memberikan resiko. Maka laki-laki kan harus belajar lebih daripada wanita. Ya, apalah kan sudah sampai kepada masanya, kan, belajar ilmu agama yang baik, berakhlak yang mulia, belajar mengetahui kemaslahatan hidup, belajar usaha, kasab, mencari rezeki yang halal, dan belajar tani kek, belajar dagang kek, kan? Nah, apa saja, atau kerja di perusahaan orang lain. Kalau kita tidak bisa belajar sendiri, ya kita belajar di perusahaan yang lain. Nah, ini harus diwujudkan, ya, kemampuan di diri setiap laki-laki, ya, untuk mewujudkan tanggung jawab dalam kehidupannya. Tanggung jawab sebagai suami bagi istrinya, tanggung jawab sebagai ayah bagi anak-anaknya. Nah, karena dua hal ini yang sekarang menjadi pusat perhatian ketika kita sudah menikah. Kalau sebelum menikah yang penting maco, gitu kan? Yang penting cantik calon saya. Geus kawin goreng adat, kan riweuh geus goreng adat, gitu kan? Cantik tapi goreng adat, kira-kira tenang nggak? Ya nggak tenang lah, gitu kan? Nggak tenang. Nah, wah ini suami saya ganteng, peditna bukan main. Keresahan teu neh, teu keresah. Ganteng, waduh kasar sama istri, mau nggak? Ya nggak mau, kan? Tuh, ya. Pahami oleh kita semua. Maka yang inti adalah yang dua hal, kan? Satu adalah agamanya, kedua kasabnya yang baik, yang halal. Yang selainnya itu, yang lainnya itu untuk penyempurna. Kalau ditambah dengan ganteng, cantik, wah udah berarti surga milikmu. Dan
Alhamdulillah. Kalau kita melihat Kang Widi, Neng Ai, wah ini bebelahan terong coklat mah. Bebelahan terong, wah yang ganteng dengan yang cantik, dua-duanya sudah diangkat PNS, buru dua-duanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nah, kita doakan malam ini malam tasyakur bin ni'mah, ya. Tasyakur bin ni'mahnya Kang Ujang, tasyakur bin ni'mahnya juga pengantin. Nah, yang perlu doa dari kita semua. Perlu bekal, nasihat, ya. Dari Buya, ngundang Buya ingin ya, mendapatkan arahan-arahan, nasihat-nasihat. Nah, kalau Buya sudah kasih arahan, nah, coba perhatikan dua hal ini. Ya. Jangan disepelekan nih yang dua hal. Satu, urusan agama. Kapanpun dan dimanapun kita berada, jika kita menjadi manusia yang tidak soleh, maka ketidaksolehan inilah yang akan menjadi masalah dalam hidup kita sampai mati kita. Ingat, udah punya istri jadi suami gak soleh, kan? Jadi masalah nanti, kan? Sendirian, bujangan, gak soleh, ya jadi masalah. Jadi duda gak soleh, ya jadi masalah. Masya Allah. Soleh itu mahal sekali. Hatta jadi pejabat pemerintah ngurus rakyat, kalau tidak soleh, inilah yang jadi masalah. Gitu kan? Tidak sedikit sekarang terjadi. Pintar tapi nggak soleh. Akhirnya uang rakyat bisa hilang dalam waktu yang singkat, triliunan. Siapa yang maling? Kan? Yang pinter apa yang soleh? Yang pinter tapi nggak soleh. Jadi nggak soleh itulah bibit masalah. Faham? Sekali lagi, bibit masalah ada pada ketidaksolehan. Ya, suaminya soleh, istrinya nggak soleh, masalah. Orang tuanya soleh, anaknya nggak soleh, masalah. Ini jadi masalah. Masya Allah. Ini nggak soleh itu jadi apapun, inilah ya, akar masalahnya ini nih, nggak soleh ini. Maka soleh itu sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali, ya kan? Maka kita harus menjunjung tinggi kepada perjuangan para ulama, karena para ulama itu berjuang untuk mensolehkan, kan? Untuk mensolehkan, karena untuk mensolehkan tidak bisa ditangani oleh siapapun kecuali oleh ulama, ya. Mendidik keimanan, mendidik keilmuan, mendidik akhlakul karimah, mendidik amal soleh, mendidik ucapan-ucapan yang baik, gitu kan? Pergaulan yang baik, ulama. Mau tidak mau kita harus ngaji kepada ulama, harus dipesantrenkan anak-anak kita, ya? Atau minimal ngaji di madrasah-madrasah. Setorkan kepada para ustaz. Adakan kumpulan majelis-majelis pengajian, kan? Di tempat-tempat kita, di daerah-daerah kita. Nah, untuk Sumedang kita harus bersyukur, Jawa Barat harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Sangat banyak ulamanya. Nggak ada ulama terbanyak kecuali di Jawa Barat. Tidak ada pesantren terbanyak kecuali Jawa Barat. Coba. Banyak sekali pesantrennya, ya, banyak sekali ulamanya. Nah, tinggal kita sekarang para masyarakatnya kita harus melihat wilayah kita ini barangkali kurang dari nasihat,
kan? Ulama. Barangkali kurang kita mendatangkan ulama. Ada kan pengajian? Ya. Hadirkan para ulama. Ada di antara kita yang mampu memesantrenkan anaknya untuk jadi ulama. Itu lebih baik, pembibitan yang luar biasa hebatnya. Ya. Dari sebagian anak-anak kita coba pesantrenkan untuk menjadi ulama nanti, kan? Di daerah kita atau di daerah-daerah yang kosong dari ulama. Karena yang membangun kesolehan adalah para ulama-ulama Allah. Soleh ini sangat mahal sekali. Oleh sebab itulah pemerintah dan ulama itu, umarok dan ulama itu harus bersatu. Harus bersatu. Kan? Ya, kenapa? Kalau pemerintah saja tanpa ulama, sulit terbangun kesolehan baik di masyarakatnya maupun di pemerintahnya. Kan? Sekarang ulama saja tanpa pemerintah juga sulit terwujudkan kemaslahatan hidup, kan, secara umum. Kan, ekonomi, itu kan, yang membangunkan secara umum besar-besaran pemerintah. Urusan keamanan pemerintah, itu kan? Urusan pengadilan pemerintah, itu kan? Nah, maka ini harus kerjasama yang baik ya, antara ulama dan umarok. Kalau ulama dan umarok sudah sinkron, klop, waduh, udah di sana rakyatnya, tuh kan, akan terbina kemaslahatan hidup dunianya dan kemaslahatan agamanya akan terbina. Untuk Sumedang harus bersyukur. Alhamdulillah, Pak Bupatinya sendiri yang memimpin tiap maghrib mengaji. Buya mau nanya kepada semuanya, pernah dengar gak di kabupaten mana ada maghrib mengaji yang dipimpin langsung oleh bupatinya? Dengar gak? Belum pernah kan? Belum pernah. Bersyukurlah kepada Allah. Kita doakan Pak Bupati kita panjang umurnya, ya kan? Nah, kalau Buya ingin seperti Pak Bupati ini, semua bupati, ya kan? Buya ingin gubernurnya juga, menterinya juga, presidennya. Coba bayangkan kalau maghrib mengaji dipimpin oleh Pak Gubernur, maghrib mengaji dipimpin oleh menteri, apalagi Bapak Presiden maghrib mengaji, wah, geger dunia ini. Masya Allah, rakyat ini sudah, wah, udah hebat lah. Ya, kita berdoa lah, berdoa setahap demi setahap, perbaikan. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kepala dinasnya mesantren di Asyifa, mesantren. Bapak camatnya semuanya alhamdulillah mesantren di Asyifa. Alhamdulillah. Dan rencananya insya Allah semua kades se-Kabupaten Sumedang ini sudah dianggarkan tahun lalu, tapi keburu Covid. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bapak kepala desanya juga mesantren semuanya. Ya kalau sudah pesantren semua, subhanallah, ya ini kan akan menjadi panutan masyarakat. Lalu kerjasama dengan ulama di daerahnya masing-masing, dengan para ustadz, masyarakat akan semakin soleh. Masyarakat itu kan melihat pemimpin, ngerti kan? Kalau pemimpin baik, masyarakat akan mengikuti baik. Dan masyarakat tidak baik, begitu ditindas supaya melihat pemimpin juga, itu kan, masyarakat akan gampang. Kan? Kenapa bisa gampang? Ya kan yang punya kekuasaan kan pemerintah. Kan? Pemerintah mau berbuat apa saja kan punya kekuasaan. Kan? Tapi kalau pemerintahnya sudah soleh, ya otomatis masyarakat akan menjadi soleh. Kan? Kalau pemerintahnya tidak soleh, ya kan masyarakat bisa bilang begini, walaupun tidak bilang dengan mulut, dengan hatinya loh. Pemimpin saya aja udah nggak soleh, masa saya soleh? Saya harus soleh. Ya, pemimpin saya saja nggak soleh, tapi pemimpin saya aja maling sekian puluh miliar, saya cuma maling domba kok. Akhirnya kan ngomongnya seperti itu, saya cuma maling motor gitu kan. Nah, susah nanti dibenahinya masyarakat itu.
kan? Harus diawali dari pemimpin dulu. Ya, dari pemimpin dulu. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bapak polisinya, ya alhamdulillah. Bapak TNI-nya, bahkan Bapak Kapolda sendiri, alhamdulillah ini masih pengurus Ashifa, Bapak Kapoldanya juga. Kapolda kita, alhamdulillah, Bapak Ahmad Dhofiri masih jadi Kapolres Soreang dulu, ya kan? Menjadi pengurus Ashifa, itu kan? Alhamdulillah sekarang jadi Kapolda Jabar, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Buya bahagia. Oh, dari TNI-nya semuanya, alhamdulillah bisa bersatu, kerjasama dengan para ulama, sehingga otomatis ya ini akan semakin merebak kesolehan ini, dan keberkahan dari kesolehan ini akan membenahi dan akan merehab segala permasalahan yang terjadi. Ya, nanti dibenahi oleh Allah dengan keberkahan kesolehan ini. Ya, kesolehan bersama, kompak semuanya. Dan Buya juga terus kepada masyarakat agar taat, menghimbau agar taat kepada pemerintah. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada pemerintah, taat kepada orang tua, taat kepada ulama, taat kepada suami, itu semuanya diperintahkan oleh Allah. Karena kalau kita masyarakat tidak taat kepada pemerintah, kan, keputusan pemerintah, ya terus kacau. Ya. Kemaslahatan hidup ini gak akan terbangun. Pemerintah tujuannya membangun kemaslahatan hidup untuk semuanya. Ketika rakyatnya tidak taat, ya akan ngojot istilahnya itu kan. Tidak akan bisa mulus, tidak akan bisa sukses. Ya, di sini perlu kebersamaan. Perlu kompak bersama-sama, satu umaro, dua ulama, tiga umat, yakni masyarakat. Kompak semuanya. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Alhamdulillah daerah kita aman. Semoga Allah terus mewujudkan keamanan, kedamaian, ketentraman di Indonesia ini, ya kan? Dijaga Indonesia ini dari segala hal yang merugikan, kan? Yang mencelakakan bangsa dan negara kita, baik dari dalam maupun dari luar. Karena tidak sedikit rongrongan dari luar, kan? Yang ingin mengeruk kekayaan Indonesia, yang ingin mengacau balaukan, tidak? Tatanan keamanan, ketentraman, kedamaian bangsa ini, yang ingin memecah belahkan kesatuan persatuan bangsa Indonesia ini, kan? Ulama dengan ulama dibentur-bentur, ulama dengan umaro dibentur-bentur, gitu kan? Coba sekarang umaro dengan umaro dibentur-bentur. Ini adalah provokasi, ya, dari pihak-pihak yang tidak ingin bangsa ini maju, yang tidak ingin bangsa ini tentram dan damai, ya. Maka kita jangan gampang tergerus dan oleh hoax, hoak yang disebarluaskan lewat media sosial, menjelek-jelekan si A, menjelek-jelekan si B, menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan ulama dan sebagainya. Jangan sampai kita percaya sama hal itu. Jadilah kita sebagai penetral, penasehat, gitu kan, pengaman, ikut bersama-sama berjuang, kompak kita, jangan terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Nah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bahagia, ya. Nah, kembali kepada masalah pernikahan. Pernikahan yang diinginkan oleh agama adalah pernikahan yang barusan disebutkan, ya. Itulah pernikahan yang merupakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka di sini perlu digarisbawahi sabda Nabi itu, an-nikahu sunnati atau an-nikahu min sunnati. Nikah adalah sunnahku atau adalah bagian dari sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Maka kita harus garis bawahi, kasih bulat. An-nikahu, nikah adalah sunnahku. Nah, yang dimaksud dengan kata an-nikah, lihat, kalau menurut santri, kan, an-nikah itu pakai alif lam. Alif lam di sini, kan, ada makna. Maknanya apa? Bukan semua nikah. Kambing juga nikah, ya kan? Nikah sama. Anjing juga nikah. Orang yang beriman nikah, yang tidak beriman nikah. Nah, apakah pernikahan semua makhluk ini bisa disebut sunnah Nabi? Oh tidak, tidak. Tapi di sini ada makna alif lam ini, bahwa nikah di sini adalah nikah, kan? Yang nikah ini, yang dimaksud adalah nikah yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang disebut sunnahku. Jadi jangan disamakan. Pokoknya nikah itu bagian daripada sunnah Nabi. Nikah yang mana? Kan? Nikah yang mana? Semuanya mengaku menikah. Kata domba juga, saya nikah kok. Saya juga punya anak, punya keturunan. Kan? Semua menikah. Muslim non muslim menikah. Kan? Yang menjalankan kewajiban, ya, dalam rumah tangganya dan yang tidak menjalankan kewajibannya, ya sama menikah. Maka di sini harus digarisbawahi, an-nikahu itu nikah yang mana? Adalah nikah yang dicontohkan, nikah yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bukan nikahnya Romeo dan Juliet. Bukan. Bukan pernikahan Romi dan Yuli, bukan. An-nikahu adalah nikah yang aku ajarkan, yang aku contohkan, itu adalah sunnahku. Ya. Maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, hatta kepada pernikahanku, pernikahan yang aku ajarkan, pernikahan yang aku contohkan, siapa yang benci kepada hal itu, falaisa minni, orang ini tidak termasuk daripada golonganku. Itu yang dimaksud. Maka di sini pernikahan secara Islam itu harus dengan ilmu. Jadi kita sebelum nikah itu harus tahu dulu bagaimana tata cara mencari calon, ya, pasangan hidup. Bagaimana tata cara berkhitbah, melamar. Bagaimana tata cara akad, ya kan? Ada syaratnya, ada rukunnya. Lalu setelah rumah tangga, bagaimana, gitu kan? Kewajiban suami bagi istrinya, kewajiban istri bagi suaminya. Kalau punya anak, bagaimana kewajiban orang tua bagi anaknya? Bagaimana kewajiban anak bagi orang tuanya? Kalau punya tetangga, bagaimana kewajiban kepada tetangganya? Bagaimana kewajiban kepada mertuanya? Bagaimana kewajiban kepada menantunya? Jadi merembet ini, kan? Berkaitan ini, terus meluas ini hubungan dari akad nikah itu. Begitu qabiltu nikah, saya terima nikahnya.
Artinya saat itu juga saya siap menjalankan segala kewajiban kan kepada saya yang berkaitan dengan siapapun, dan yang kaitan itu diawali dengan qabiltu ini. Begitu qabiltu, ya otomatis itu istri saya jadi wajib menafkahinya, saya jadi wajib mengurusnya, saya jadi wajib mengajarinya, saya jadi wajib monokannya, kan? Jadi wajib saya menidurinya, jadi wajib saya menempatkannya di tempat yang layak huni. Tuh. Begitu qabiltu, sebelum qabiltu belum ada kewajiban itu. Begitu qabiltu, yang tadinya haram jadi halal. Bukan jadi halal lagi, jadi berpahala besar. Tadinya natap wajahnya aja nggak boleh, kan? Nggak boleh. Tuh, begitu sudah qabiltu, waduh, menatap wajah istri dengan tatapan cinta dan kasih sayang menjadi pahala yang besar. Menyentuhnya, memegang tangannya, mengusapnya, menciumnya, memeluknya, dan selanjutnya terserah Anda. Wah, tong dibayangkan jangan tong dibayangkan ke ditu nama. Wah, subhanallah. Wah, kan? Seketika berubah ketika qabiltu. Saya terima itu apa? Bukan terima saya ini menjadi istri saya, tapi saya terima seluruh tanggung jawab kewajiban dari Allah yang Allah wajibkan kepada saya bagi istri saya, nanti istrinya bagi suami saya, nanti bagi anak-anak saya, bagi mertua saya, bagi semuanya ngerembet, ya. Orang tuanya istri kita tadinya kan orang lain. Ketika kita mengucap qabiltu, otomatis menjadi mertua. Kalau sudah jadi mertua, otomatis berubah hukum auratnya. Yang tadinya semuanya aurat jadi berubah. Auratnya mertua itu dari pusar sampai lutut. Begitu pula aurat menantu. Berubah juga dari sisi batal wudu. Yang tadinya sentuhan kita batal wudu karena dia orang lain, ya, mertua perempuan, begitu qabiltu nikah seketika jadi nggak batal bersentuhan, jadi mahram. Masya Allah. Orang tua perempuan tadinya janda, ya kan? Kita bisa nikah loh sama dia. Begitu kita qabiltu nikah, ya kan? Allah. Begitu kita qabiltu nikah kepada ini putrinya, otomatis dia siapa? Tuh kan, jadi berubah hukum-hukum yang lainnya berubah. Allah. Dan ingat bahwa mertua menantu tidak ada bekas. Sekali mertua, sekali menantu, sampai hari kiamat tetap mertua dan menantu. Tidak ada istilah ex, tidak ada istilah mantan mertua saya, mantan menantu. Enggak, dia tetap menantu saya, dia tetap mertua saya. Walaupun ini suami istri sudah berpisah, kan? Kalau istri ada mantan, suami ada mantan. Tapi kalau mertua tidak ada mantan. Ini menantunya sudah berpisah dengan putrinya, kan? Nah, terus apakah kembali lagi kepada hukum asal? Batal lagi wudu? Tidak, tetap mertua kita. Tidak batal wudu dengan mertua, walaupun sudah berpisah dengan istri, dengan putrinya. Tetap tidak aurat, melihat wajahnya, rambutnya tidak aurat, gitu kan? Aurat dari pusar sampai lututnya saja, segitu aja. Allah. Ya. Dan mertua adalah orang tua. Orang tua itu kata Nabi kan 3. Ya?
Satu orang tua itu yang melahirkan kamu. Ya. Dua orang tua itu adalah yang apa? Mengajarkan ilmu kepada kamu. Guru itu orang tua. Ketiga orang tua itu adalah yang menikahkan kamu kepada anaknya. Yaitu mertua, itu orang tua. Kita wajib menghormati orang tua. Kan? Walaupun tidak sepenuhnya persis seperti orang tua kandung. Kenapa? Karena orang tua kandung mewariskan, tapi kalau orang tua yang disebut mertua tidak mewariskan. Dari sisi aurat sama dengan orang tua kandung. Dari sisi batal wudu dan tidak batal wudu, kan dia tidak batal wudu kan? Sama seperti orang tua kandung. Tapi dari sisi waris, tidak seperti itu. Ya. Waris hanya dari orang tua kan kandung saja. Dari mertua tidak dapat warisan, geus cukup anak nage kumane. Ya. Warisan anak geus diheulakeun. Kan eta si neng kumane dikawin. Oke? Itu warisan. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka kita saat ini, ya kan? Mari kita doakan. Doakan ini Kang Widi dan Neng Ai, ya. Doakan mudah-mudahan pernikahannya penuh dengan keberkahan. Rumah tangganya penuh dengan rahmat Allah. Penuh dengan hidayah dan taufik Allah. Penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Penuh dengan penjagaan. Dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, kerugian, kecelakaan, musibah, fitnah. Okay? Dan mudah-mudahan pernikahannya dilanggengkan sampai surga. Dan diberi keturunan yang soleh-solehah semuanya, ya. Dan mudah-mudahan Allah melimpahi mereka berdua dengan rizki yang halal, yang baik, yang barokah, yang gampang. Dan juga semoga Allah memanjangkan umurnya, ditambah dengan kesehatan jasmani rohaninya, kelancaran segala urusannya, dikabulkan doa-doanya yang baik di sisi Allah. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi juga keluarga dari kedua belah pihaknya, baik Mang Ujang dengan besannya semuanya, dan keluarga besar Mang Ujang semuanya oleh Allah diberkahkan segala sesuatunya, dan juga oleh Allah dijaga dari segala kejelekan, ya, zahir dan batin. Semoga semuanya dijadikan ahli surganya Allah. Ya, dan kita juga sama semuanya, ya. Mudah-mudahan melalui majelis yang agung ini segala doa-doa kita dikabul oleh Allah yang baik di sisi Allah. Segala dosa kita diampuni oleh Allah. Segala aib kita ditutupi oleh Allah. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, ya, yang sekarang lagi dizalimi terus oleh Zionisme Yahudi, ya. Yang ada di sana, yang ingin merebut ke kawasan tempat, dan juga yang ingin merebut Masjidil Aqsa. Kita doakan semoga umat Islam dikasih kesabaran dan diselamatkan semuanya, ya, dan semuanya semoga dikasih derajat yang tinggi di sisi Allah, dikasih limpahan pahala oleh Allah, hujan rahmat oleh Allah, diampuni segala kesalahannya oleh Allah, dan semoga dikasih kemenangan oleh Allah Ta'ala. Dan bangsa Zionis yang mendolimi itu semoga oleh Allah dihancurkan semuanya, dileburkan semuanya oleh Allah, dikalahkan oleh semuanya oleh Allah, dihinakan semuanya oleh Allah, dengan keagungan majelis yang agung ini dan dengan keagungan surat Al-Fatihah.
Sekian yang bisa Buya sampaikan, semoga manfaat ya, dan semoga barakah bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.